Lantai teratas menara Graha Kencana berkilau tertimpa cahaya matahari sore, namun suasana di dalam aula utama terasa lebih dingin dari lemari es. Kartika, sang janda CEO yang kecantikannya setajam belati, berdiri tegak di balik podium kristal. Gaun merah marun yang membalut tubuhnya memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Matanya yang indah namun sedingin es menyapu ruangan yang dipenuhi oleh para dokter ahli dan profesor medis dari berbagai negara. 5 tahun. Suara Kartika menggelegar, bergema di dinding kaca. 5 tahun aku membayar kalian miliaran rupiah, tapi ibu tetap saja tidak bisa menggerakkan seujung kuku pun. Apa gunanya gelar profesor kalian jika hanya bisa memberikan tumpukan resep yang tidak berguna? Seorang dokter senior berdeham, mencoba membela diri. Nyonya Kartika, kelumpuhan saraf tulang belakang ibu Anda sangat kompleks. Secara medis, kemungkinannya hanya 0, Aku tidak butuh statistik, potong Kartika dengan nada tinggi. Aku butuh mukjizat. Hari ini, aku umumkan secara resmi, siapapun, aku ulangi, siapapun yang bisa membuat ibuku berjalan kembali dalam waktu 1 bulan, aku akan memberikan separuh aset perusahaanku dan cek tunai senilai 100 miliar rupiah. Tapi jika kalian gagal setelah mencoba, aku akan pastikan izin praktik kalian dicabut selamanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tawaran itu menggiurkan, namun ancamannya mengerikan. Para ahli itu saling lirik, tak ada yang berani maju. Tiba-tiba, suara dentum keras pintu aula yang terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar. Semua mata menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan pakaian yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah memudar warnanya, celana kain yang robek di bagian lutut, dan sepasang sandal jepit yang tipis. Aroma tanah dan keringat menyengat seketika, menabrak aroma parfum mahal di dalam aula. Itu Bu Hori. Rambutnya agak berantakan, namun sorot matanya sangat tenang, terlalu tenang untuk seorang yang nampak seperti pengemis. Maaf saya terlambat, ucap Bu Hori pelan namun tegas. Langkah kakinya yang kotor meninggalkan jejak samar di atas karpet beludru mahal. Kartika membelalakan mata. Ia merasa martabat aulanya ternoda. Siapa kau? Bagaimana sampah seperti ini bisa lolos dari penjagaan depan? Teriaknya pada petugas keamanan yang tampak gagap. Bu Hori berhenti tepat di tengah ruangan, menatap langsung ke manik mata Kartika yang sedang murka. Nama saya Bu Hori. Saya tidak butuh separuh aset Anda, apalagi cek 100 miliar itu. Saya datang ke sini hanya untuk satu hal, memenuhi sayembara Anda dan menyembuhkan ibu Anda. Tawa meremehkan pecah dari bibir merah merona Kartika. Menyembuhkan? Dengan tangan yang penuh kuman itu? Kau pikir ini tempat pembagian sembako? Pengemis? Sadarlah, tempatmu ada di trotoar, bukan di menara ini. Ilmu tidak memilih tempat tinggal, Nyonya, balas Bu Hori tenang. Kadang, kesembuhan tidak datang dari meja operasi yang steril, melainkan dari ketulusan yang Anda anggap rendah. Kartika melangkah turun dari podium, sepatunya yang runcing berbunyi tuk-tuk-tuk di lantai marmer, mendekati Bu Hori dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang amat dalam. Pertemuan itu menjadi awal dari badai yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kartika berdiri hanya beberapa senti di depan Bu Hori. Aroma parfum high-end miliknya bertabrakan dengan bau debu jalanan yang melekat pada tubuh Bu Hori. Kartika menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, wajahnya berkerut seolah sedang melihat bangkai yang membusuk di tengah ruang tamu mewahnya. Kau dengar sendiri, kan? Dia memanggilku, Nyonya, tapi bicaranya seperti nabi, ujar Kartika sambil menoleh ke arah para stafnya, memancing tawa ejekan di seluruh ruangan. Lihat dirimu, Bu Hori. Kau menyebut dirimu penyembuh? Bahkan lalat pun enggan hinggap di kulitmu karena takut tertular kemiskinanmu. Bu Hori tetap diam, matanya tidak berkedip menatap keangkuhan di depan wajahnya. Ketenangan itu justru membuat Kartika semakin meradang. Bagi Kartika, diamnya seorang pengemis adalah penghinaan terhadap kekuasaannya. Kenapa diam? Kehilangan kata-kata setelah melihat kemegahan yang tak akan pernah kau miliki seumur hidupmu. Kartika kemudian mengambil botol air mineral dari meja samping, membukanya dengan kasar, dan perlahan menyiramkannya ke atas kepala Bu Hori. Air itu mengalir melewati dahi, hidung, dan membasahi kaos lusuh Bu Hori
hingga mencetak bentuk tubuhnya yang ternyata tegap di balik kain rombeng itu. Ops, tanganku licin. Anggap saja itu mandi pertama yang kau rasakan bulan ini, ucap Kartika dengan senyum licik yang mematikan. Dengarkan aku, sampah jalanan. Ibuku adalah segalanya bagiku. Dia dirawat oleh dokter-dokter lulusan Harvard dan Oxford dengan peralatan medis seharga jet pribadimu, kalau kau punya. Lalu kau datang dengan kaki telanjang dan mengaku bisa menyembuhkannya? Kau pikir ini drama televisi? Para dokter di ruangan itu mulai berbisik, menghujat keberanian Bu Hori. Kartika semakin menjadi-jadi. Ia meraih kerah kaos Bu Hori yang basah, menariknya mendekat hingga napas mereka beradu. Kau tahu apa yang paling aku benci di dunia ini? Orang miskin yang tidak tahu diri. Kau hanya ingin masuk ke sini agar bisa mencuri sendok peraku, kan? Atau kau berharap aku jatuh kasihan lalu memberimu recehan? Kartika melepaskan cengkeramannya dengan gerakan seolah-olah ia baru saja menyentuh kotoran. Pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi untuk menjebloskanmu ke sel karena penipuan. Kau hanyalah kuman yang mencoba menginfeksi istanaku. Bu Hori mengusap air dari matanya dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan amarah sedikitpun, yang ada hanyalah tatapan iba. Tapi bukan iba untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kartika. Kesombongan Anda jauh lebih busuk daripada bau pakaian saya, Nyonya Kartika. Suara Bu Hori bergetar rendah, menciptakan efek magnetis yang aneh di ruangan itu. Anda memiliki segalanya untuk membeli dunia. Tapi Anda tidak punya cukup kerendahan hati untuk membeli kesembuhan ibu Anda. Apakah harta Anda bisa menggantikan pelukan seorang ibu yang bisa berdiri kembali? Kartika tersentak, wajahnya memerah padam. Beraninya kau menceramahiku. Kau tidak lebih dari sekadar debu di bawah sepatuku. Kartika mengangkat tangannya, hampir saja mendaratkan tamparan keras ke pipi Bu Hori. Namun ia berhenti saat melihat sorot mata Bu Hori yang begitu dalam dan mistis. Jika Anda begitu yakin saya akan gagal, tantang Bu Hori tiba-tiba, kenapa Anda begitu takut memberikan saya satu kesempatan? Ataukah sang CEO besar ini sebenarnya takut jika seorang pengemis bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uangnya? Suasana aula yang tadinya riuh dengan hinaan mendadak senyap sesaat setelah tantangan Bu Hori terlontar. Kartika merasa harga dirinya seperti dilempar ke lumpur. Ia, seorang ratu bisnis yang bisa mengguncang bursa saham hanya dengan satu jentikan jari, ditantang oleh pria yang bahkan tidak mampu membeli sabun mandi. Aku takut padamu. Kartika tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa tersinggungnya. Ia berjalan kembali menuju podium, meraih mikrofon agar suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan, bahkan mungkin terdengar hingga ke lantai bawah. Baiklah, pengemis. Kau ingin bermain? Aku akan berikan panggung untuk kehancuranmu, ujar Kartika dengan nada tajam. Tapi sayembara ini tidak akan gratis untukmu. Jika kau gagal, dan aku yakin kau pasti gagal, aku tidak akan memenjarakanmu. Itu terlalu ringan. Aku akan memotong tangan kotor yang kau gunakan untuk menyentuh ibuku, lalu membuangmu ke laut agar kau jadi santapan ikan. Bu Hori tetap berdiri tegak, air dari rambutnya masih menetes ke lantai, namun punggungnya tidak membungkuk sedikitpun. Setuju. Nyawa dan raga saya adalah jaminannya. Namun, Nyonya, jika saya berhasil, jika dalam 1 jam ibu Anda berdiri dan memeluk Anda, apa yang akan Anda berikan? Kartika menyipitkan mata. Uang? Jabatan? Bu Hori sudah bilang dia tidak butuh itu. Kartika ingin menghancurkan mental pria ini sebelum ritual bodohnya dimulai. Ia ingin membuat Bu Hori merasa sekecil semut di bawah kaki gajah. Jika kau berhasil, hal yang hanya terjadi dalam mimpi siang bolongmu itu. Kartika menjeda kalimatnya, kilat nakal dan kejam muncul di matanya. Aku tidak akan memberimu uang. Aku akan memberikan diriku sendiri. Aku, Kartika, CEO yang kau puja kecantikannya ini, akan membawamu ke hotel paling mewah di kota ini. Aku akan melayani setiap inci tubuhmu, 4 ronde penuh dalam semalam, tanpa penolakan. Aku akan menjadi budak nafsumu semalam suntuk. Gumam kaget terdengar dari para staf dan dokter. Taruhan ini sudah melintasi batas kewarasan. Kartika melakukannya karena ia merasa taruhan itu mustahil kalah. Baginya, itu adalah cara terbaik untuk menghina martabat Bu Hori, memberikan harapan surga yang tak akan pernah bisa digapai.
4 ronde di hotel mewah. Nyonya, Anda yakin? Suara Bu Hori terdengar lebih berat, seolah ia sedang mengunci takdir. Kenapa? Kau gemetar membayangkan kulitku yang mulus ini menyentuh kulit dekilmu? Ejek Kartika sambil mengelus lengannya sendiri dengan gaya provokatif. Itu pun kalau kau masih punya nyawa. Ingat, kegagalan berarti kematian bagimu. Tapi kemenangan, yang mustahil itu, berarti kau bisa memiliki tubuh yang diinginkan seluruh pria di negeri ini. Bu Hori menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Kesombongan seringkali menjadi penjara bagi pemiliknya. Saya terima taruhan Anda, Nyonya Kartika. Bukan karena saya menginginkan tubuh Anda, tapi karena saya ingin Anda sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa Anda kendalikan dengan kesombongan. Cukup bicara omong kosong, bentak Kartika. Saksikan semuanya. Hari ini kita akan melihat seorang pengemis mati atau seorang CEO bersujud di tempat tidur hotel. Bawa dia ke kamar ibu sekarang. Kartika melangkah pergi dengan perasaan menang, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci gerbang hidupnya kepada pria yang ia sebut sampah. Pintu kamar presidential suite rumah sakit pribadi di dalam gedung itu terbuka perlahan. Di atas tempat tidur yang dilengkapi teknologi medis tercanggih seharga puluhan miliar, terbaring Ibu Kartika. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan kakinya tampak layu, seolah-olah kehidupan telah lama meninggalkan bagian bawah tubuhnya. Kartika berdiri di sudut ruangan dengan tangan bersedekap, matanya mengawasi setiap gerak-gerik Bu Hori seperti burung elang yang siap menerkam mangsa. Jangan sampai kau meninggalkan noda sedikit pun di sprei itu, pengemis. 1 tetes keringatmu jatuh ke tubuh ibuku, kepalamu akan jadi jaminannya, ancam Kartika dingin. Bu Hori tidak menyahut. Ia berlutut di samping tempat tidur. Dari balik kantong celananya yang kumal dan penuh tambalan, ia mengeluarkan sebuah botol kecil yang terbuat dari tanah liat hitam. Botol itu tampak sangat tua, dengan sumbat dari kayu yang sudah menghitam. Begitu sumbatnya dibuka, sebuah aroma yang aneh langsung menyeruak. Bukan bau busuk, melainkan aroma campuran hutan basah, akar-akaran purba, dan sedikit sensasi hangat yang menusuk hidung. Para dokter yang ikut mengintip dari balik pintu mencibir. Bau apa itu? Bau sampah. Nyonya, ini benar-benar tidak ilmiah, seru salah satu dokter spesialis saraf. Diam, bentak Kartika, meski ia sendiri merasa mual dengan baunya. Ia hanya ingin taruhan ini segera selesai agar ia bisa menghancurkan Bu Hori. Bu Hori menuangkan cairan berwarna emas kecoklatan yang kental ke telapak tangannya. Cairan itu tampak seolah-olah memiliki cahaya sendiri di dalam ruangan yang remang-remang. Dengan gerakan yang sangat lembut namun bertenaga, ia mulai mengoleskan ramuan itu ke telapak kaki Ibu Kartika. Ini adalah sari bumi Merapi, Nyonya, gumam Bu Hori pelan, hampir seperti bisikan doa. Ramuan ini tidak menyembuhkan daging, melainkan memanggil kembali jiwa-jiwa saraf yang telah tertidur karena kesedihan yang mendalam. Tangan Bu Hori mulai bergerak cepat. Ia melakukan teknik pijatan yang tidak pernah dilihat oleh dokter manapun. Jarinya menekan titik-titik tertentu di sela jari kaki sang ibu, lalu mengurut ke arah betis. Anehnya, setiap kali tangan Bu Hori menyentuh kulit sang ibu, muncul uap tipis berwarna putih dari permukaan kulit tersebut. Apa yang kau lakukan? Kau membakarnya? Kartika panik dan maju selangkah. Saraf yang mati harus dibangunkan dengan panas dari dalam, bukan dengan listrik dari mesin-mesin dingin Anda, jawab Bu Hori tanpa menoleh. Keringat mulai membanjiri kening Bu Hori, menetes melewati pelipisnya, namun ia tetap fokus. Wajah Ibu Kartika yang tadinya tenang dan kaku, tiba-tiba mulai menunjukkan perubahan. Alisnya bertaut. Bibirnya yang pucat bergetar kecil. Kartika terpaku. Selama 5 tahun, tidak ada satupun rangsangan medis, mulai dari akupuntur hingga terapi kejut, yang bisa membuat ibunya bereaksi seperti itu. Lihat, bisik Bu Hori. Darahnya mulai mengalir. Dia mulai merasakan beratnya dunia kembali. Kartika menahan napas. Jantungnya berdegup kencang antara harapan melihat ibunya sembuh dan ketakutan akan taruhan hotel yang ia buat sendiri. Di bawah cahaya lampu kristal, ia melihat kaki ibunya yang tadinya dingin membiru, perlahan-lahan berubah warna menjadi kemerahan yang hangat. Bu Hori terus memijat dengan ritme yang semakin cepat, seolah sedang melakukan tarian kehidupan di atas kaki yang mati.
Keheningan di dalam kamar mewah itu mendadak pecah oleh bunyi titit-titit yang nyaring dan cepat dari mesin monitor jantung. Garis hijau yang tadinya stabil kini melompat-lompat liar tak beraturan. Tubuh Ibu Kartika yang semula diam, tiba-tiba tersentak hebat. Matanya terbelalak putih, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sedang tersengat listrik ribuan volt. "Ibu, apa yang terjadi dengan ibuku?" jerit Kartika. Wajahnya yang cantik seketika pucat pasi. Ia berlari mendekat, namun tertahan oleh hawa panas yang seolah memancar dari sekitar tempat tidur. Bu Hori tidak melepaskan genggamannya pada pergelangan kaki sang ibu. Wajahnya tegang, urat-urat di lehernya menonjol, dan keringat mengucur deras hingga membasahi lantai marmer. "Jangan mendekat, Nyonya. Ini adalah fase penolakan." Tubuhnya sedang bertarung melawan racun tahunan yang mengendap. "Bohong. Kau membunuhnya. Kau menggunakan sihir hitam untuk menyiksa ibuku." Kartika berteriak histeris. Air mata kemarahan dan ketakutan tumpah membasahi pipinya. Ia berbalik ke arah pintu dan berteriak, "Pengawal, tangkap pengemis ini. Seret dia ke penjara bawah tanah sekarang juga." 4 pengawal bertubuh kekar merangsek masuk. Mereka mencengkeram bahu Bu Hori dengan kasar, mencoba menariknya menjauh. Namun, anehnya, tubuh Bu Hori seolah terpaku ke lantai. Ia seperti akar pohon raksasa yang tak tergoyahkan. "Lepaskan saya. Sedikit lagi. Jika koneksi ini terputus sekarang, nyawa ibu Anda tidak akan tertolong," raung Bu Hori dengan suara yang menggetarkan kaca-kaca jendela. "Hentikan omong kosongmu." Kartika melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Bu Hori. Plah, sudut bibir Bu Hori berdarah, namun matanya tetap terpejam. Mulutnya komat kamit merapalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra kuno. Para dokter spesialis yang tadi mencibir kini ikut panik. "Nyonya, detak jantungnya mencapai 180. Ini gagal jantung. Kita harus melakukan resusitasi sekarang, atau dia akan lewat," salah satu dokter berteriak sambil menyiapkan alat pacu jantung. "Minggir kalian semua," bentak Bu Hori. Dengan satu sentakan kuat yang tidak masuk akal bagi seorang pria kurus, ia melepaskan diri dari cengkeraman para pengawal. Ia melompat ke atas tempat tidur, menekan titik saraf di ulu hati Ibu Kartika dengan ibu jarinya, sambil mengalirkan seluruh sisa ramuan emas ke mulut sang ibu. "Kau gila. Hentikan." Kartika menerjang Bu Hori, cakarnya hampir mengenai wajah pria itu. Namun tepat saat tangan Kartika menyentuh bahu Bu Hori, sebuah suara parau, lemah, namun sangat jernih terdengar dari arah bantal. "Kartika, jangan nak." Tangan Kartika membeku di udara. Napasnya tertahan. Suara itu, suara yang sudah 5 tahun tidak pernah memanggil namanya, kini terdengar lagi. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Bahkan mesin monitor jantung itu perlahan melambat, kembali ke ritme yang tenang dan normal. Ibu Kartika perlahan menutup matanya yang putih, menggantinya dengan tatapan sayu yang penuh kesadaran. Tangannya yang tadinya kaku seperti kayu, kini bergerak perlahan dan mengusap punggung tangan Bu Hori yang masih menekan ulu hatinya. "Sakitnya sudah hilang," bisik sang ibu. Kartika jatuh terduduk di lantai, kakinya lemas seperti jeli. Ia menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena ibunya sadar, namun di sisi lain, sebuah kenyataan pahit menghantam otaknya. Ia baru saja kalah taruhan. Dan harga dari kekalahan itu adalah kehormatannya di kamar hotel. Aula perawatan itu mendadak punya atmosfer yang berbeda. Hawa panas yang tadi mencekam perlahan berubah menjadi ketenangan yang sejuk. Kartika masih bersimpuh di lantai, matanya tak berkedip menatap ranjang. Di sana, ibunya tidak lagi tampak seperti mayat hidup. Rona merah muda mulai menjalar di pipi keriput sang ibu, menggantikan warna abu-abu pucat yang selama ini menjadi pemandangan harian. "Ibu," suara Kartika keluar dalam bisikan yang bergetar. Bu Hori perlahan turun dari tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, seluruh energinya seolah terkuras habis. Ia mundur beberapa langkah, memberikan ruang bagi sang anak untuk mendekat. "Coba panggil dia lagi, Nyonya. Kali ini, dia benar-benar ada di sini," ucap Bu Hori dengan suara parau. Kartika merangkak mendekat, menggenggam tangan ibunya. Tangan itu terasa hangat. Sangat hangat. "Ibu, ini Kartika." "Kartika, anakku yang cantik," liris sang ibu. Pelan tapi pasti,
Jemari sang ibu bergerak mengusap pipi Kartika. "Kenapa kau menangis? Dan siapa pria baik hati yang sudah melepaskan belenggu di kakiku ini?" Bukan hanya bicara, Ibu Kartika kemudian melakukan hal yang dianggap mustahil oleh dunia medis. Ia menekuk lututnya. Perlahan, dengan koordinasi saraf yang kembali pulih secara ajaib, ia menurunkan kakinya ke lantai. "Ibu, jangan. Ibu belum kuat," teriak Kartika panik. Namun, sang ibu justru tersenyum. Dengan bantuan lengan Bu Hori yang dengan sigap menahan beban tubuhnya, Ibu Kartika berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam 1800 hari, kaki itu menapak di bumi tanpa bantuan mesin. Satu langkah, dua langkah, sang ibu berjalan menuju jendela, menghirup udara luar dengan dada yang membusung lega. Para dokter yang menonton dari balik pintu jatuh berlutut. Beberapa dari mereka melepas kacamata, menyeka air mata tak percaya. "Ini bukan medis, ini keajaiban," bisik mereka. Kartika berdiri mematung di tengah ruangan. Dunianya serasa berputar balik. Setiap kata hinaan yang ia lontarkan tadi, sampah, kuman, pengemis tak tahu diri, kini memantul kembali ke wajahnya seperti tamparan bertubi-tubi. Pria yang baru saja ia siram dengan air, pria yang ia ancam akan dibunuh, justru menjadi satu-satunya orang yang mampu memberikan kembali nyawa bagi ibunya. Bu Hori berdiri di sudut ruangan, tetap tenang meski baju lusuhnya masih basah dan bibirnya masih berdarah akibat tamparan Kartika tadi. Ia tidak membusungkan dada, tidak pula menagih pujian. "Keajaiban ini bukan milik saya, Nyonya. Ini milik doa ibu Anda yang tak pernah putus," ujar Bu Hori rendah. Ia kemudian menatap Kartika dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang membuat Kartika merasa telanjang di depan umum. "Tugas saya di sini sudah selesai. Ibu Anda sudah bisa berjalan kembali." Kartika menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia teringat akan taruhannya. 4 ronde di hotel mewah. Bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut akan fisik Bu Hori, tapi karena ia menyadari betapa rendahnya ia di hadapan pria yang ia anggap remeh ini. "Bu Hori, aku..." Kartika mencoba bicara, namun suaranya tercekat. "Anda tidak perlu bicara sekarang," potong Bu Hori. "Simpan kata-kata Anda untuk janji yang Anda buat di depan publik tadi. Saya akan datang menagihnya, tepat 1 minggu dari sekarang. Persiapkan diri Anda, Nyonya CEO." Bu Hori berbalik dan berjalan keluar dengan langkah mantap, meninggalkan Kartika yang kini didera rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Sang ratu bisnis itu akhirnya tahu bahwa ada hal di dunia ini yang harganya jauh lebih mahal daripada seluruh hartanya, yaitu janji seorang wanita. 7 hari telah berlalu sejak peristiwa ajaib itu. Namun bagi Kartika, setiap detiknya terasa seperti denting jam menuju tiang gantungan. Ibunya kini sudah bisa berjalan di taman rumah, tertawa bersama angin, sementara Kartika justru terkurung dalam penjara pikirannya sendiri. Janji di depan publik itu telah menjadi viral. Dunia bisnis berbisik-bisik tentang nasib sang CEO cantik di tangan seorang pengemis. Sore itu, Kartika duduk di meja kerjanya yang luas, menatap sebuah kunci kartu hotel mewah berbintang 5 yang terletak di atas meja. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. "Nyonya, pria itu. Bu Hori, dia ada di sini." Suara sekretarisnya terdengar ragu. "Biarkan dia masuk," jawab Kartika singkat, suaranya nyaris hilang. Pintu terbuka. Sosok pria yang masuk kali ini berbeda. Bu Hori tidak lagi memakai kaos rombeng yang basah. Ia mengenakan kemeja putih sederhana namun sangat rapi, dan celana kain hitam yang pas di tubuhnya yang tegap. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, memancarkan aura maskulin yang selama ini tertutup debu jalanan. Kartika tertegun sejenak. Pria ini ternyata memiliki ketampanan yang sangat klasik dan berwibawa. Bu Hori berdiri di depan meja, menatap Kartika yang tampak rapuh di balik kemegahannya. "Waktunya sudah tiba, Nyonya Kartika. Anda masih ingat janji Anda di depan mikrofon hari itu? Atau apakah seorang CEO besar terbiasa mengingkari kata-katanya?" Kartika berdiri, mencoba membusungkan dada meski hatinya hancur. "Aku tidak pernah menjilat ludahku sendiri, Bu Hori. Meski kau hanyalah seorang pengemis, aku akan menepati taruhan itu. Aku sudah memesan penthouse suite di Hotel Grand Imperial. Semuanya sudah siap. Termasuk 4 ronde yang Anda janjikan,
Tanya Bu Hori dengan nada datar yang sulit ditebak. Wajah Kartika memerah padam. Ia merasa sangat terhina sekaligus takut. Ya, apapun yang kau inginkan malam ini, akan aku berikan. Aku akan melayanimu seolah kau adalah raja. Meski aku tahu kau hanya ingin membalas dendam padaku lewat tubuhku. Kartika meraih tasnya, lalu berjalan melewati Bu Hori dengan langkah yang dipaksakan tegak. Di parkiran, sebuah limosin hitam sudah menunggu. Sepanjang perjalanan menuju hotel, suasana di dalam mobil begitu mencekam. Kartika terus memalingkan wajah ke jendela, air matanya perlahan menetes tanpa suara. Ia membayangkan malam yang paling memalukan dalam hidupnya. Menyerahkan kehormatannya kepada pria yang pernah ia siram air dan ia maki-maki. Sesampainya di depan pintu kamar hotel nomor 888, Kartika berhenti. Ia menoleh ke arah Bu Hori yang berdiri dengan tenang di belakangnya. Setelah malam ini selesai, aku ingin kau pergi dari hidupku dan keluargaku. Jangan pernah muncul lagi. Masuklah dulu, Nyonya. Malam masih sangat panjang untuk menentukan siapa yang akan pergi, sahut Bu Hori tenang. Kartika menempelkan kartu kunci. Klik. Pintu terbuka, menyingkapkan kemewahan kamar yang dipenuhi bunga mawar dan aroma lilin terapi. Kartika melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat seperti dipasung beton. Ia mulai membuka kancing blazer mahalnya satu persatu dengan tangan yang gemetaran hebat, siap memberikan bayaran atas kesembuhan ibunya. Ia menutup matanya rapat-rapat, menunggu tangan kasar pria itu menyentuhnya. Udara di dalam penthouse suite itu terasa menyesakkan bagi Kartika. Blazer mahalnya sudah tergeletak di lantai, menyisakan gaun tidur satin tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Ia berdiri di tepi ranjang berukuran king size, membelakangi Bu Hori. Bahunya berguncang hebat, isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah juga. Lakukanlah, bisik Kartika parau. Ambil apa yang kau mau. Hancurkan aku sesukamu, Bu Hori. Bukankah ini yang kau tunggu? Melihat CEO tinggi hati ini merangkak di bawah kakimu. Ia menunggu. Ia membayangkan tangan kasar pria itu akan segera mencengkeram bahunya atau menariknya ke dalam pelukan yang penuh dendam. Namun, detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang hangat menyentuh pundaknya. Bukan tangan, melainkan sebuah selimut beludru tebal yang disampirkan dengan sangat lembut. Pakailah, Nyonya. Udara AC di sini terlalu dingin untuk kulitmu yang tipis. Suara Bu Hori terdengar begitu tenang, hampir seperti hembusan angin malam. Kartika tersentak. Ia berbalik dan mendapati Bu Hori justru sedang duduk di kursi sofa yang jauh dari ranjang, sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Tidak ada tatapan penuh nafsu. Tidak ada seringai kemenangan. Yang ada hanyalah tatapan teduh seorang pria yang tampak sangat dewasa. Apa yang kau lakukan? Tanya Kartika bingung, sambil merapatkan selimut ke dadanya. Mana 4 ronde yang kau minta? Kau ingin menyiksaku dengan cara lain. Bu Hori tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat tulus hingga membuat jantung Kartika berdegup aneh. Nyonya Kartika, ronde pertama saya adalah meminta Anda untuk duduk dan tenang. Ronde kedua adalah meminta Anda untuk minum teh ini. Ronde ketiga, saya ingin Anda mendengarkan sebuah cerita. Kartika terpaku. Ia mendekat dengan ragu dan duduk di hadapan Bu Hori. Lalu ronde keempat. Ronde keempat adalah ronde di mana Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Jawab Bu Hori lembut. Saya tidak pernah menginginkan tubuh Anda. Saya menerima taruhan gila itu karena saya tahu, wanita sekeras Anda hanya akan tunduk pada tantangan yang mempertaruhkan harga diri. Jika saya tidak menantang Anda seperti itu, Anda tidak akan pernah mengizinkan saya menyentuh ibu Anda, bukan? Air mata Kartika mengalir lebih deras, tapi kali ini bukan karena takut. Kenapa? Kenapa kau begitu baik pada orang yang sudah menghinamu habis-habisan? Aku menyirammu, aku memanggilmu sampah, aku ingin membunuhmu. Karena saya melihat seorang anak yang sangat mencintai ibunya di balik kemarahan itu. Bu Hori meletakkan cangkir tehnya. Hinaan Anda hanya menyentuh pakaian saya yang kotor, tapi tidak menyentuh harga diri saya. Harta dan jabatan bisa hilang dalam semalam, Nyonya, tapi bakti pada orang tua adalah warisan abadi. Kartika menatap wajah Bu Hori dengan saksama. Di bawah temaram lampu hotel,
Pria yang tadinya ia anggap pengemis itu kini tampak begitu bercahaya. Kesombongan yang selama ini menyelimuti hati Kartika seolah luruh bersama air matanya. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini memiliki kekayaan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan seluruh aset perusahaannya. Siapa kau sebenarnya? Bu Hori? Tidak mungkin seorang pengemis memiliki kebijakan dan kemampuan seperti ini, tanya Kartika dengan nada yang kini penuh rasa hormat. Bu Hori menghela napas panjang, menatap ke arah jendela yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota. Mungkin sudah saatnya Anda tahu rahasia di balik ramuan kuno itu. Di dalam kemewahan kamar hotel yang kini terasa begitu hening, Bu Hori menatap jauh keluar jendela kaca yang menampilkan gemerlap lampu kota Jakarta. Kartika duduk terpaku, memeluk selimutnya erat-erat, matanya tak lepas dari sosok pria yang baru saja menolak untuk memakainya, meski memiliki hak atas taruhan mereka. 20 tahun yang lalu, suara Bu Hori mulai mengalun, berat dan penuh kenangan. Ada seorang tabib desa di lereng Merapi yang menemukan ramuan untuk saraf. Namanya Dr. Aris. Dia tidak kaya, tapi dia memiliki hati seluas samudera. Dia hanya ingin ramuan itu membantu orang-orang lumpuh yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Kartika tersentak. Nama, Aris, seperti guntur yang menyambar ingatannya. Aris? Itu nama rekan bisnis ayahku dulu. Bu Hori menoleh, senyum pahit terukir di bibirnya. Benar, ayahmu melihat potensi bisnis triliunan rupiah dari ramuan itu. Dia membujuk ayahku untuk bekerja sama, namun ayahku menolak untuk mengomersialkan ramuan kuno warisan leluhur itu. Ayahmu tidak terima. Dia memfitnah ayahku melakukan praktik pengobatan ilegal, hingga ayahku dijebloskan ke penjara. Seluruh aset kami disita, laboratorium kecil kami dibakar, dan ayahku meninggal dalam kesunyian di balik jeruji besi karena sakit hati. Kartika menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya memburu. Jadi, kau adalah putra Paman Aris? Dan ramuan yang menyembuhkan ibuku tadi adalah ramuan yang sama yang dulu ingin dicuri oleh ayahmu. Potong Bu Hori tenang. Setelah ayahku tiada, aku memilih hidup di jalanan. Bukan karena aku tidak mampu bekerja, tapi karena aku ingin menghukum diriku sendiri dan belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang paling rendah, agar aku tidak pernah memiliki kesombongan yang sama seperti orang yang menghancurkan keluargaku. Kartika jatuh bersimpuh di kaki Bu Hori, air matanya tumpah membasahi lantai karpet. Maafkan aku demi Tuhan, maafkan keluargaku, Bu Hori. Aku tidak tahu bahwa kemewahan yang kunikmati selama ini dibangun di atas penderitaan keluargamu. Pantas saja kau begitu tenang saat aku menghinamu, karena kau sudah merasakan hinaan yang jauh lebih kejam dari ayahku. Bu Hori membungkuk, memegang bahu Kartika dan memintanya berdiri. Aku datang ke sayembaramu bukan untuk membalas dendam dengan menghancurkanmu. Aku datang untuk memutus rantai kebencian itu. Ayahku selalu berpesan, obat terbaik untuk musuhmu bukan racun, melainkan kesembuhan bagi orang yang mereka cintai. Aku menyembuhkan ibumu karena aku ingin menunjukkan bahwa warisan ayahku masih hidup untuk memberi kehidupan, bukan untuk diperdagangkan. Kartika menatap Bu Hori dengan pandangan yang benar-benar baru. Rasa jijik dan benci itu kini telah sepenuhnya berganti menjadi kekaguman dan, mungkin, benih cinta yang mendalam. Pria yang berdiri di depannya adalah seorang pangeran yang menyamar dalam kehinaan. Seorang pria yang memiliki kemuliaan hati yang tak akan pernah bisa ia capai meski ia memiliki seluruh uang di dunia. Lalu sekarang apa? Tanya Kartika lirih. Kau sudah mendapatkan kemenanganmu. Kau sudah membuktikan betapa buruknya aku. Aku tidak butuh kemenangan, Kartika, ujar Bu Hori sambil melangkah menuju pintu. Aku hanya butuh kamu melihat manusia bukan dari pakaiannya. Simpan uangmu, simpan asetmu. Rawatlah ibumu dengan baik. Tugasku sudah selesai. Tunggu, teriak Kartika saat tangan Bu Hori sudah berada di gagang pintu. Jangan pergi, tolong. Jangan tinggalkan aku dalam rasa bersalah ini. Bu Hori menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu hotel. Ia menoleh perlahan, mendapati Kartika berdiri dengan wajah yang tak lagi menunjukkan keangkuhan seorang CEO. Wanita itu tampak rapuh, namun matanya memancarkan kejujuran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja setelah kau menyelamatkan duniaku, ucap Kartika dengan suara bergetar. Ia melangkah mendekat,
melepaskan selimut bludru itu dan berdiri di hadapan Bu Hori sebagai manusia biasa, bukan sebagai bos besar. Kau memintaku memaafkan diriku sendiri di ronde keempat tadi. Tapi aku hanya bisa melakukannya jika kau memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu keluargaku. 1 bulan kemudian, dunia bisnis digemparkan oleh berita besar. Kartika, sang janda CEO yang dikenal dingin, mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepemimpinan Kencana Group. Namun, ia tidak menghilang. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, ia membangun sebuah pusat rehabilitasi saraf paling modern namun berbasis herbal tradisional. Tempat itu diberi nama Gria Aris Bakti, sebagai bentuk penghormatan bagi ayah Bu Hori. Di taman pusat rehabilitasi yang asri itu, Ibu Kartika tampak berjalan perlahan tanpa bantuan apapun, sambil berbincang hangat dengan para pasien lainnya. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kesehatan yang sempurna. Dari kejauhan, Kartika memperhatikan ibunya dengan senyum penuh syukur. Ia tidak lagi mengenakan gaun desainer ternama, melainkan kemeja flanel sederhana dan rambut yang diikat santai. Dulu aku pikir, kebahagiaan itu ada di angka-angka rekening bank, gumam Kartika. Dan sekarang, sebuah suara berat yang familiar terdengar di belakangnya. Bu Hori datang membawa 2 cangkir teh herbal. Ia tidak lagi tampak seperti pengemis, namun ia tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia telah resmi menjadi kepala terapis sekaligus belahan jiwa Kartika. Tidak ada pesta mewah, tidak ada publikasi berlebih. Mereka memilih menikah secara sederhana di hadapan sang ibu sebagai saksi bisu keajaiban mereka. Bu Hori merangkul bahu Kartika dengan lembut. Sekarang kau tahu, ronde kelima dalam hidup kita adalah tentang pengabdian, bukan? Kartika menyandarkan kepalanya di bahu tegap Bu Hori. Kau benar. Terima kasih telah datang sebagai pengemis di hidupku, Bu Hori. Jika kau tidak datang dengan pakaian lusuh itu, aku mungkin akan tetap menjadi wanita kaya yang mati rasa. Malam itu, di bawah taburan bintang yang sama dengan malam taruhan mereka di hotel, tidak ada lagi dendam yang tersisa. Kartika telah memberikan seluruh hidupnya kepada Bu Hori, bukan karena kalah taruhan, melainkan karena cinta yang tumbuh dari rasa hormat yang mendalam. Bu Hori, pria yang dulu dihina habis-habisan, kini menjadi raja di hati sang ratu bisnis. Kisah mereka menjadi legenda di kota itu, tentang seorang CEO yang belajar tentang kemanusiaan dari seorang pria yang dianggap sampah, dan tentang seorang pria yang menyembuhkan luka masa lalu dengan ketulusan yang tak ternilai harganya. Mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa harta paling mewah adalah hati yang tahu cara bersyukur dan memaafkan. Tamat.